السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita yang insya Allah akan setia menjalankan silsilah beliau. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri dan pada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga berusaha senantiasa untuk meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Imtisal awamirillah wa jinabut nawahi. Kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita. Juga kita senantiasa untuk berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, seperti dibacakan pada ayat yang tadi, An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini adalah ayat perintah, walaupun mukhatabnya ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlaku kaidah tafsir al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Ud'u itu adalah fi'il amar, perintah. Artinya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak di jalan Allah, yang kemudian dikenal dengan bahasa dakwah. Dakwah relatif ilmu yang masih muda, kira-kira tahun 93 Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu baru berdiri. Mungkin pijakan epistemologinya salah satunya adalah ayat An-Nahl 125 itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, para cendekiawan dakwah mengartikan salah satunya adalah Syekh Ahli Mahfud
bahwa dakwah itu adalah hasun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil. Jadi Alim Mahfud mengartikan dakwah itu mengajak, mendorong manusia, memotivasi manusia kepada kebaikan dan petunjuk. Liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kemudian lahirlah ilmu, namanya ilmu dakwah. Salah satu dari ilmu dakwah itu adalah membuat paradigma dari dakwah. Minimal ada 4 paradigma dakwah itu. Pertama adalah paradigma tabligh. Paradigma tabligh itu adalah paradigma dakwah yang disampaikan secara tradisional. Biasanya kekuatan tabligh ini dengan oral, public speaking, yang kemudian lahirlah teori retorika. Jadi teori retorika ini adalah teori bagaimana kita berkomunikasi agar menarik, baik secara diksi, kosakata, dan lain sebagainya. Karena retorika ini adalah ilmu, maka siapapun bisa belajar retorika. Jadi bukan hanya fakultas dakwah. Di sini Pak ada Usuluddin, Febi, dan lain sebagainya. Juga tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa untuk berkhutbah. Karena ilmu retorika adalah ilmu, maka kemudian siapapun bisa mempelajari retorika itu. Contoh representasi dari paradigma tabligh ini adalah jamaah tabligh yang mungkin masuk ke kita, termasuk transnasional ya, karena lahir di Pakistan. Dia menggunakan paradigma tabligh yang sangat tradisional, tidak menyampaikan keislaman, ke rumah datang, door to door, per orang, kan gitu. Ini gerakan-gerakan yang sangat tradisional seperti itu. Yang kedua, paradigma dari tabligh adalah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah dakwah berbentuk hal yang kemudian lahir filantropi. Dakwah bil hal ini adalah dakwah yang kemudian lebih menitik beratkan pada qudwah, pada contoh. Maka kemudian ada di fakultas dakwah itu namanya pengembangan masyarakat Islam. Jadi gerakan dakwanya adalah bagaimana kita mendampingi, memberdayakan masyarakat yang dipandang belum berdaya. Dikenal dengan dakwatul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi dakwah action itu, kata orang-orang pengembangan ini, lebih hebat daripada dakwah untian kata-kata. Ini yang kemudian menjadi contoh atau prototipe KKN kita di UIN Bandung, yang dikenal dengan KKN berbasis pemberdayaan masyarakat. Itu teorinya di teori dakwah pengembangan. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah paradigma harokah. Paradigma harokah adalah gerakan dakwah yang bukan semata-mata dakwah, tetapi punya hidden agenda, punya agenda yang tersembunyi, yaitu politik. Salah satu representasi dari paradigma ini adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini gerakan dakwah pada awalnya, tetapi kemudian di negara manapun Ikhwanul Muslimin itu melakukan perebutan kekuasaan yang kita kenal dengan kudeta. Maka ini masuk dalam kategori paradigma harokah. Jadi agenda politik ini yang menjadi ciri khas dari paradigma yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah paradigma kultural. Paradigma kultural ini paradigma dakwah
yang lebih menitik beratkan pada bagaimana kita mengakulturasi budaya. Budaya dipakai sebagai infrastruktur penyampaian dakwah. Salah satu representasi dari contoh paradigma kultural adalah para wali. Para wali menyampaikan dakwanya dengan soft, tidak konfrontasi. Nggak ada para wali kemudian berperang itu. Mereka kemudian menyampaikan misi dakwah Islamnya dengan menggunakan tradisi yang ada di lokal daerah itu. Salah satu contoh yang menarik, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ke Kudus kita tidak menemukan daging sapi sampai saat ini. Karena dulu Kanjeng Sunan Kudus sangat menghormati budaya tradisi pada saat itu, yaitu mensucikan hewan sapi, tidak boleh menyembelih hewan sapi, dan tradisi itu masih tetap ada di daerah Kudus. Itu yang kemudian disebut dengan dakwah kultural. Tentunya ini dakwah kultural juga nanti ada tindak lanjutnya, yaitu dakwah multikultural. Dakwah multikultural adalah dakwah yang kemudian bukan hanya pada sisi kultural, tapi kemudian juga yang melangkah lebih jauh lagi, yaitu terkait dengan dakwah lintas iman, yang kemudian lahir NGO yang kemudian konsen pada dialog antar agama. Jadi kenapa kemudian lahir dakwah multikultural? Mungkin ini terlahir pada tahun 90-an. Saya pernah baca terkait dengan buku yang ditulis oleh Samuel Huntington dengan Clash of Civilization, benturan peradaban kalau diterjemahkan ke Indonesia. Jadi dalam buku itu memprediksi bahwa nanti akan terjadi benturan peradaban, yang barat diwakili oleh Kristen, kemudian timur diwakili oleh Islam, akan terjadi disharmonisasi. Maka para cendekiawan, para intelektual mengantisipasi terkait dengan benturan peradaban itu. Maka lahirlah gerakan-gerakan dialog antar agama itu. Inilah salah satu yang kemudian memberikan pijakan terkait dengan keilmuan dakwah yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita kemudian apa yang kita bisa saja untuk berdakwah, sekecil apapun kita lakukan. Kata Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Kalau sekarang kita bisa dengan anak dan istri kita, lakukan itu seperti itu. Kata Agim, dari yang terkecil, apa yang kita bisa lakukan, mangga kita lakukan. Barakallahu li walakum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir adalah kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita berharap diwafatkan dalam husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ja'alna ahlana wa awladana wa tulabana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.